Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak dan Ibu, kakak adik, rekan-rekan, sahabat Arayan pada khususnya, dan siapapun yang Allah takdirkan menyaksikan tayangan ini pada umumnya. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bila nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang tidak kalah berharga adalah nikmat diperjumpakannya kita kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Meskipun dalam keadaan dan kondisi yang jauh berbeda dibanding Ramadan kita sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Dan kita senantiasa berdoa serta berharap semoga kita yang Allah perjumpakan dalam pertemuan virtual ini tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa beristiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau, termasuk diantaranya adalah sunnah-sunnah selama bulan Ramadan. Sahabat Arayan dan pemirsa sekalian yang Allah muliakan, satu hal yang sudah kita ketahui bersama bahwa salat malam adalah kebiasaan orang soleh dan orang bertakwa. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 17 sampai dengan 18, posisi sebelah kanan agak ke tengah. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil asmarihum ya la yastaghfirun, yang artinya mereka tidur sedikit sekali di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Kemudian pada surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 4 Allah juga berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila, yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam untuk sholat, separuhnya atau kurang atau lebihi sedikit dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk melaksanakan sholat malam. Meskipun kita tahu sebagian dari kita lebih memilih untuk terlelap tidur di bawah selimut daripada bangun menunaikan amalan tersebut. Lantas bagaimana agar perlahan tapi pasti, terutama di momentum Ramadan ini, kita mulai dan diharapkan terus-menerus membiasakan diri untuk mengamalkan sholat malam ini? Salah satu tipsnya adalah dengan kita mengilmui dan mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan dari amalan tersebut. Yang pertama, bahwa sholat malam adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah, yakni Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam.
Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan mengenai hadis ini. Beliau rahimahullah mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan para ulama bahwa sholat malam lebih baik dari sholat sunnah di siang hari. Beliau juga mengatakan bahwa sholat malam lebih baik dari sholat sunnah rawatib. Yang kedua, orang yang melakukan sholat malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Apa dalilnya? Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahim dengan kerabat, berilah makan kepada istri dan kepada orang miskin. Sholatlah di waktu malam, sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 285 dan Ibnu Majah nomor 1334. Adapun keutamaan yang ketiga bagi orang yang menunaikan sholat malam adalah dia akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila seseorang bangun di waktu malam, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa suami istri yang akan menunaikan sholat malam, maka dianjurkan untuk menunaikannya secara berjamaah. Yang keempat, keutamaan orang yang menunaikan sholat malam adalah dia akan bersemangat dan gembira pada pagi harinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setan membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher belakang kalian ketika tidur. Di setiap ikatan dia akan mengatakan, malam masihlah panjang, tidurlah. Tapi jika dia wudhu lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Dan jika dia berwudhu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Dan di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Sahabat Arayan dan pemirsa sekalian yang berbahagia, demikianlah uraian singkat tentang beberapa keutamaan sholat malam. Semoga dengan tersampaikannya ilmu ini, kita semakin termotivasi untuk lebih memaksakan diri dalam memulai dan membiasakan amalan yang baik ini, baik selama di bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan dan tahun-tahun setelahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Yang benar datang dari Allah, yang salah khilaf adalah karena keterbatasan dan kefakiran ilmu yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.